dan salam sehat kepada anak-anak kami seluruhnya, siswa-siswi kelas 10 SMA Pensawan Medan. Anak-anakku sekalian, dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah, maka kali ini Bapak akan sampaikan materi bahaya penyalahgunaan nafas, bullying, dan juga radikalisme. Anak-anakku sekalian, tiga hal ini tadi adalah bahaya yang sedang banyak dihadapi oleh bangsa dan negara kita. Ketiga bahaya ini harus kita sikapi agar anak-anak kami tidak terlibat di dalam ketiga hal ini tadi. Mari kita bahas anak-anakku satu persatu. Apa itu nafsa? Nafsa adalah narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya. Nah, kenapa anak-anakku sekalian menyalahgunakan nafsa ini dilarang oleh pemerintah dan diatur di dalam undang-undang? Karena penyalahgunaan nafsa ini dapat membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain, dan juga merusak keluarga dan merusak bangsa dan negara. Anak-anakku sekalian, apa kira-kira alasan orang menyalahgunakan nafsa? Tentu banyak faktor kenapa orang menyalahgunakan nafsa. Di antaranya adalah ingin mencoba-coba. Nah, sifat generasi muda selalu ingin mencoba hal-hal yang baru. Nah, ketika mereka ditawari oleh rekan-rekan mereka, mereka akan mencoba nafsa itu, akhirnya menjadi kecanduan. Yang kedua, faktor penyebab orang menyalahgunakan nafsa adalah karena di rumah tangga hubungan mereka dengan keluarga tidak harmonis, sehingga mereka itu mencari hiburan keluar dan bertemulah dengan rekan-rekan mereka yang senang sekali menggunakan nafsa, dan akhirnya mereka dipengaruhi oleh temannya tersebut. Anak-anakku sekalian, kita lihat pengguna penyalahgunaan nafsa ini tidak hanya di kalangan pejabat, tidak hanya di kalangan artis, tapi generasi muda, pelajar juga banyak sekarang menyalahgunakan nafsa tersebut. Nah, anak-anakku sekalian, apa bahayanya ketika orang menyalahgunakan nafsa? Nah, ketika seseorang sudah kecanduan menyalahgunakan nafsa, maka mereka akan merasakan dampak negatifnya untuk diri sendiri, akan merusak fisik, akan merusak mental mereka, dan merusak masa depan mereka. Orang yang sudah menyalahgunakan nafsa tidak lagi memikirkan masa depan mereka. Untuk itu masa depan mereka sudah pasti hancur. Nah, untuk mengatasi penyalahgunaan nafsa ini, anak-anakku sekalian, kamu perbanyak kegiatan-kegiatan yang positif, misalnya beribadah, mengikuti kegiatan-kegiatan olahraga, dan tingkatkanlah pembelajaran, mencari ilmu, sehingga kamu jauh dari penyalahgunaan nafsa tersebut. Nah, lalu yang kedua adalah soal bullying atau bullying. Apa itu bullying? Bullying adalah di mana tindakan seseorang atau sekelompok orang yang melakukan kekerasan, penindasan kepada orang yang lain, di mana orang tersebut dianggap lebih lemah dari mereka, dan itu dilakukan secara terus-menerus. Anak-anakku sekalian, ada 3 jenis bullying yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama itu disebut bullying verbal. Nah, apa itu bullying verbal? Bullying verbal adalah bullying yang dilakukan dengan menuliskan kata-kata yang dapat menyakiti hati orang lain. Nah, tulisan-tulisan itu dapat ditulis di Facebook, di YouTube, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, yang kedua disebut dengan bullying sosial. Bullying sosial adalah tindakan atau perbuatan yang mempermalukan orang lain di depan umum.
Bisa jadi anak-anakku sekalian, kamu terkadang mengeluarkan kata-kata yang bagi kamu mungkin canda, tetapi itu sudah menyebabkan orang lain sakit hati, menyebabkan orang lain menjadi tergores hatinya. Nah, ini yang kedua. Lalu yang ketiga adalah disebut dengan bullying fisik. Nah, bullying fisik ini banyak contohnya. Misalnya menendang orang lain, mencubiti orang lain, meludahi orang lain, dan sebagainya, dan sebagainya. Anak-anakku sekalian, kenapa orang dapat melakukan bullying kepada temannya? Nah, ini disebabkan karena mereka menganggap diri mereka lebih sempurna, menganggap diri mereka lebih hebat, lebih berkuasa. Dan ada juga faktor penyebabnya, mereka puas melihat orang lain menjadi korban. Mereka merasa senang ketika melihat orang lain sudah menjadi korban. Nah, ini yang menjadi faktor penyebab. Nah, kemudian apa yang terjadi kepada korban bullying ini, anak-anakku sekalian? Biasanya seseorang yang menjadi korban bullying, mereka akan tidak percaya diri. Rasa percaya diri mereka akan hilang, mereka akan stres, mereka akan putus asa, sehingga mereka itu malas bergaul, mereka itu menghindar dari pergaulan-pergaulan, akhirnya menyendiri. Nah, tentu sungguh kasihan melihat korban-korban bullying ini. Nah, jadi di kalangan pelajar juga sering terjadi ini korban bullying, ya. Jadi sehingga kawan-kawan kamu itu menjadi tidak mau bergaul, kawan-kawan kamu itu menjadi putus asa, kawan-kawan kamu itu menjadi orang yang tidak punya percaya diri. Kemudian yang ketiga, radikalisme. Apa itu radikalisme, anak-anakku sekalian? Radikalisme adalah paham yang menginginkan perubahan sosial, perubahan politik itu dengan cara kekerasan. Mereka akan memaksakan kehendak, memaksakan kemauan mereka. Apabila kemauan mereka itu tidak dituruti, maka mereka akan melakukan tindakan kekerasan, tindakan-tindakan yang merugikan. Nah, banyak kita lihat contoh-contoh tindakan radikalisme dan banyak korban. Dan tentu apabila paham radikalisme ini berkembang, akan merusak keutuhan bangsa dan negara kita ini, akan merusak keharmonisan kehidupan bangsa dan negara Indonesia ini. Nah, untuk itu anak-anakku sekalian, kamu harus berhati-hati, jangan terlalu gampang menerima paham-paham yang berupa paham radikalisme ini. Tetap setia kepada bangsa dan negara kita, tetap setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kita harus tetap menjaga kebinekaan, keragaman bangsa ini adalah kekayaan kita. Kita ini adalah bangsa yang sangat banyak sekali budaya, beragam bahasa kita. Ini menjadi kekayaan kita, ini menjadi kekuatan kita. Jangan sampai keharmonisan kita, kehidupan yang rukun, kehidupan yang bertoleransi dirusak oleh paham radikalisme. Anak-anakku sekalian, demikian 3 hal bahaya yang banyak terjadi di masyarakat kita pada saat ini. Kami menginginkan anak-anak kami jauh dari penyalahgunaan nafsa, tidak ikut kepada perbuatan-perbuatan bullying, dan tidak mengikuti paham radikalisme. Untuk dapat menghindari itu, perbanyaklah kegiatan-kegiatan positif kamu, anak-anakku sekalian. Kamu adalah calon-calon pemimpin bangsa. Jangan rusak masa depan kamu dengan menyalahgunakan nafsa, dengan perbuatan bullying, dan ikut paham radikalisme. Tetap raih cita-cita kami. Kami, Bapak Ibu guru di perguruan Bencawan Medan, siap mendukung kamu, siap membantu kamu untuk meraih cita-cita kamu. Jadilah orang-orang yang berguna bagi bangsa dan negara, berguna bagi orang tua kamu. Bahagiakan keluarga kamu, raih masa depan, raih cita-cita kamu. Salam sukses dari Bapak.
Semoga kamu menjadi pemimpin-pemimpin masa depan bangsa. Demikian materi dari Bapak Wimpi sendiri, guru PKN di SMA Pencawat Medan. Selamat pagi, salam sehat, selamat menuju sukses.